Belum selesai tuntas, nestapa warga California menghadapi kebakaran hutan, kini titik api baru kembali muncul di dekat kota Los Angeles. Kebakaran terbaru dilaporkan muncul di lereng bukit dekat Danau Castaic, sebelah utara Los Angeles pada Rabu 22 Januari 2025. Sama seperti kebakaran di Palisades dan Eaton, api menyebar dengan cepat dan masif karena kekeringan dan angin Santana. Di tengah musibah warga Los Angeles dan California, Presiden Amerika Serikat Donald Trump enggan menggelontorkan dana bantuan. Bagaimana situasi pada titik kebakaran baru California dan mengapa Trump berniat membekukan bantuan untuk negara bagian itu? Jadi, kebakaran baru muncul di lereng bukit dekat Danau Castaic pada Rabu 22 Januari 2025. Kebakaran ini dinamai Hughes Fire. Lokasi kebakaran sekitar 56 km dari utara Los Angeles. Hanya dalam beberapa jam, kobaran api yang ganas telah melahap 10.000 acre atau sekitar 4.110 km persegi, lahan berisi pepohonan dan semak belukar. Semua itu dilahap api hanya dalam waktu hitungan jam. Kebakaran Hughes cepat menyebar karena angin Santana yang masih berhembus dengan kencang dan banyaknya vegetasi yang mengering. Badan Cuaca Nasional melaporkan angin di daerah itu bisa berhembus dengan kecepatan 67 km per jam pada sore hari. Sementara pada malam hari meningkat menjadi 96 km per jam. Meski cepat menyebar, kebakaran Hughes sampai video ini ditayangkan pada Kamis 23 Januari 2025, tak ada korban jiwa maupun rumah atau bangunan yang terbakar. Berbeda dengan kebakaran Palisades dan Eaton yang turut melahap bangunan penduduk. Walau begitu, peringatan siaga 1 kebakaran kritis tetap dikeluarkan dan warga diperintahkan untuk segera mengevakuasi diri. Sedikitnya 50.000 orang telah mengungsi usai peringatan dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Sekitar 4.000 petugas pemadam kebakaran dilaporkan tengah berusaha memadamkan api. Dukungan berupa helikopter rotor ganda, pesawat amfibi, pesawat DC-10, dan bulldozer turut dikerahkan untuk membantu para petugas kebakaran. Dari laman Cal Fire, kebakaran Hughes baru tertangani 14%. Kita beralih ke lokasi lain, tepatnya di wilayah Palisades. Meski warga sudah diperbolehkan kembali ke Altadena dan Palisades, Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, tetap memperingatkan warganya akan potensi bahaya udara beracun yang dibawa oleh angin Santana. Pasalnya, abu yang dibawa oleh Santana berpotensi mengandung serpihan logam berat, arsenik, dan bahan berbahaya lainnya. Tak hanya bahaya laten abu berbahaya, ada pula potensi longsor yang terjadi pasca kebakaran, mengingat akan ada potensi hujan yang turun pada Sabtu mendatang. Jika hujan turun, petugas pemadam kebakaran akan terbantu. Namun di lain sisi, ada pula risiko aliran lumpur dan puing yang terbawa oleh hujan. Selain kebakaran Hughes, kemunculan api juga dilaporkan terjadi di San Diego County pada Selasa 21 Januari 2025. Ada 3 kebakaran kecil yang telah dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran San Diego. Kebakaran terbesar di San Diego terjadi di Lilac dan melahap lahan seluas 34 hektar lahan. Kebakaran kedua terjadi di Pele dan membakar 6,8 hektar. Dan kebakaran ketiga terjadi di Riverview dan hanya membakar kurang dari 1 hektar. Semua kebakaran di San Diego kini sudah tak lagi terdeteksi di laman Cal Fire, alias sudah berhasil dipadamkan total. Di tengah musibah yang menimpa warga Los Angeles, Presiden Donald Trump tidak serta-merta segera membantu mereka. Biasanya, seorang Presiden Amerika Serikat akan menggelontorkan bantuan dari FEMA alias The Federal Emergency Management Agency kepada negara bagian yang terdampak bencana. Trump hanya mau mengucurkan dana bantuan apabila Gubernur California Gavin Newsom menandatangani deklarasi pemulihan air. Adapun deklarasi itu berisi rencana mengalirkan air dari Sungai California Utara ke petani lembah San Joaquin dan Los Angeles. Namun, rencana itu menjadi sangat kontroversial karena bisa mengancam habitat ikan yang dilindungi di delta smelt Sungai California.
Selain itu, petani di California Selatan juga terancam kehilangan sumber air yang selama ini diperuntukkan sebagai persediaan air. What I really want to have done, I was talking about this with the guys back in the Oval Office. Los Angeles has massive amounts of water available to it. All they have to do is turn the valve, and that's the valve coming back from and down from the Pacific Northwest, where millions of gallons of water a week and a day, even in many cases, pours into California, goes all through California down to Los Angeles, and they turned it off. It's off now. The valve goes, it turns toward the Pacific Ocean, and all that water goes pouring into the Pacific Ocean. If they did what I told them to do, they wouldn't do it because politically they didn't think it was good. Potensi kebakaran hutan masif akan terus menghantui California selama fenomena angin Santana masih terus berhembus kencang. Harus ada tindakan preventif yang diambil pemerintah setempat untuk mencegah meluas dan bertambahnya titik api di California. Harus ditemukan pula titik tengah antara rencana Trump soal kontroversi deklarasi air dengan pemerintah setempat. Solusi yang diambil dalam waktu singkat belum tentu melahirkan implikasi yang baik di masa depan. Kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah negara bagian Amerika Serikat itu? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.